Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Laila Husna. Saya dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan sedikit berbicara mengenai bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu sifat orang beriman dan merupakan perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Seseorang yang bersyukur menandakan bahwa ia sudah mampu menerima dengan penuh rasa ikhlas dan bangga atas semua hal yang telah diterimanya. Dengan kata lain, bersyukur merupakan cara seseorang untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul telah memberikan teladan mengenai sifat-sifat syukur yang dimilikinya. Salah satunya Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan dalam kitab karya Imam Ibnu Katsir, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam selalu mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah atas makanan, minuman, dan pakaian dan segala hal terkait dirinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, "Malam yashkuril qalila, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu untuk mensyukuri yang banyak. Dari hadis ini mengingatkan kita bahwa apapun yang Allah berikan patut untuk kita syukuri. Dan ketahuilah bahwa nikmat yang harus kita syukuri bukan hanya berupa harta, bukan hanya sekedar materi dan yang lainnya. Akan tetapi kesehatan, udara yang kita hirup ini juga merupakan nikmat rezeki dari Allah. Kemampuan kita untuk beribadah, kemampuan kita meninggalkan maksiat ini juga nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa yashkuruni wa la takfurun." Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan bahkan tanpa kita minta pun telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedikit maupun nikmat yang banyak. Sama halnya kisah Qarun laknatullah, manakala ketika dia dikasih nikmat kekayaan oleh Allah, dia menyombongkan diri dan menganggap bahwa seluruh harta yang dia punya adalah hasil dari jerih payah dari dirinya sendiri. Sehingga dia lupa sama Allah yang telah memberikan nikmat sesungguhnya. Akhirnya apa? Dia dilaknat oleh Allah, dia diazab oleh Allah beserta harta kekayaan yang dia miliki. Maka ini naudzubillahi min dzalik. Maka yang paling penting dalam hidup ini adalah pandai-pandailah untuk bersyukur. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hidupnya selalu merasa kurang dan menganggap bahwa Allah ini tidak adil. Maka itu tidak boleh. Seandainya kita bersyukur pada Allah, maka pasti akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang kamu miliki, syukuri apa yang kamu capai. Nasib kita tidak harus sama dengan orang sekitar kita. Ekonomi kita juga tidak harus sama dengan orang sekitar kita. Ini artinya semua manusia mempunyai bagiannya masing-masing dan ujiannya masing-masing. Maka syukuri posisimu saat ini. Hidup yang menurut kita seperti ini saja, bisa jadi ini adalah harapan dalam hidup seseorang untuk sampai pada titik di mana yang kita bilang seperti ini saja. Karena itulah kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur atas yang kita dapatkan hari ini. Dan sesekali saja kita melihat ke atas untuk memotivasi diri kita agar bisa terus tumbuh menjadi lebih baik setiap harinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.